Saya Deva, saya dari kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan tentang konsep kingdom plantae. Dalam biologi, tumbuhan adalah organisme berkariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan plantae yang terdiri dari gymnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae berbiji tertutup, lumut-lumutan, dan paku. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu kingdom plantae, saya akan membuat peta konsep tentang kingdom plantae. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan atau bagan yang akan saya isi bagian-bagian dari kingdom plantae. Dan yang pertama, ini tentu saja ini kingdom plantae. Nah, kingdom plantae itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang berpembuluh dan yang tidak berpembuluh. Nah, kita akan membahas yang tidak berpembuluh dulu. Jadi, di sini ada kelompok yang tidak berpembuluh itu ada lumut. Lumut dibagi menjadi 3 jenis. Sekarang kita akan membahas lumut terdahulu. Kelompok tumbuhan lumut merupakan tumbuhan autotrof fotosintesis tak berpembuluh, tetapi sudah memiliki batang dan daun, namun akarnya masih menjadi zigot. Nah, untuk jenis-jenis lumut, yang pertama ada lumut daun atau disebut lumut birophyta. Kita tulis atau lumut daun. Nah, lumut birophyta atau lumut daun ini dapat kita temukan di tempat basah atau lembab. Nah, yang kedua ada lumut hati atau dalam bahasa ilmiahnya Hepatophyta. Kita tulis atau lumut hati. Nah, lumut hati ini ditemukan pada tebing-tebing yang basah. Jadi di gunung-gunung banyak lumut hati ini. Nah, yang ketiga ada lumut tanduk yang kalau bahasa ilmiahnya Artocerophyta. Atau lumut tanduk. Nah, untuk lumut tanduk ini dapat kita temukan atau kita jumpai di tempat biasa kita jumpai di danau, sungai, selokan, dan sejenisnya. Nah, sekarang kita akan kembali pada kelompok yang berpembuluh. Kelompok yang berpembuluh ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok paku. Yang kedua ada kelompok tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan paku ini dikenal juga dengan nama pakis yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, karakteristik tumbuhan ini merupakan berbiji tumbuhan pembuluh yang tidak memiliki biji. Nah, tumbuhan paku ini dikenal juga dengan nama pakis yang biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Nah, karakteristik tumbuhan ini merupakan tumbuhan pembuluh yang tidak memiliki biji. Kita akan membahas jenis-jenis tumbuhan paku. Nah, jenis-jenis paku ini yang pertama ada Lycophyta yang artinya paku kawat. Kita tulis paku kawat. Nah, paku kawat ini
bentuknya seperti berbentuk kawat biasa gitu, berdaun kecil. Nah, seperti tumbuhan kawat yang berdaun kecil. Nah, yang kedua ada Saphenovita yang artinya vaku ekor kuda. Nah, kalau vaku ekor kuda ini atau Xenovita ini memiliki karakteristik berdaun kecil, tunggal, dan tersusun. Yang ketiga ada vaku sejati. Nah, yang ketiga ada Veterovata atau vaku sejati. Nah, tumbuhan ini memiliki karakteristik berdaun besar, daun mudanya menggulung, dan di spoirungnya terdapat pada sporofil. Nah, kita akan membahas tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji ini dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau yang artinya berbiji terbuka. Kita tulis. Nah, Gymnospermae ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada Conifera rauta, Conifera vita. Karena Conifera vita ini artinya tumbuhan pembawa kerucut. Yang kedua ada Cicadophyta. Nah, Cicadophyta ini pembuluh ini merupakan tumbuhan biji primitif. Jadi tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berbiji primitif. Nah, yang ketiga ada Gingophyta. Kita tulis Gingophyta. Nah, tumbuhan ini hanya akan tumbuh di Asia Timur Laut saja. Nah, yang keempat ada Gnetophyta. Nah, Gnetophyta ini adalah divisi dari anggota Anemospermae. Oke, kita lanjut ke yang kedua dari tumbuhan berbiji. Ada Anisospermae yang artinya berbiji tertutup. Kita tulis. Biji tertutup. Oke. Kalau ini dibagi menjadi 4. Nah, kalau Angiospermae atau biji tertutup ini dibagi menjadi 2. Nah, yang pertama ada Monocotyledonae. Kita tulis. Monocotyledonae. Nah, Monocotyledonae ini adalah tumbuhan yang bijinya berkeping. Nah, yang kedua ada dan tertutup. Yang kedua ada Dicotyledonae. Nah, kalau yang Dicotyledonae ini tumbuhannya adalah tumbuhan berbiji belah. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari konsep yang saya buat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.